malam hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang kondisi makro dan juga pastinya dari data NFP Amerika yang baru aja rilis ya, yang baru aja rilis. Terus kemudian dan besok Amerika libur, biasanya rilis NFP itu hari Jumat, tapi ini jadi hari ini karena Amerika libur ya, jadi Kamis. Indonesia kita mau highlight dari Fitch. Ada tantangan lagi. Terus kemudian Pak Purbaya merevisi turun defisit 2025. Itu kayak gimana sih? Terus DPR mengesahkan rancangan awal asumsi makroekonomi 2027. Udah pernah kita bahas, tapi ini disahkan. Terus di Amerika, tadi saya udah mention dikit, rilis data NFP. Bursa Amerika koreksi karena kekhawatiran bubble AI, tapi perlukah dikhawatirkan atau justru malah ini kesempatan? Nanti saya akan bahas. Kemudian Meta dikabarkan juga sedang mengembangkan bisnis cloud AI. Apple tuh lagi mencari alternatif pemasok chip memori dari China. Dan pasar EV China juga mulai recover gitu. Bagaimana strategi trading di US stocks dan juga di Indo stocks. Kemudian kripto, sedikit saya bahas kripto bahwa Bitcoin kembali naik, itu trennya bagaimana? Ya, setelah The Fed memberikan signal risiko inflasi mulai mereda, wait and see karena tren besarnya masih downtrend kah atau justru malah kita bisa mulai buy. Jadi itu beberapa poin yang saya akan bahas malam hari ini, yang ada di TokTok, yang ada di YT. Salam kenal, nama saya Ellen May dan saya akan bahas dari saham Indo, saham US, mix Indo US, dan juga saya akan bahas kripto. Oke, pertanyaan bisa ke sini, ke kolom sini. Bursa China ada hubungan ke kita nggak? Ekonomi China berhubungan dengan Indonesia, tapi kalau pasar saham Indonesia ya udah turun sebelum China jauh. Unika Lisianingsih, terima kasih setia menemani saya di IG Live. Terima kasih semuanya. Meskipun marketnya lagi sepi, saya senang sekali masih bisa menemani kalian juga yang rajin-rajin dan semangat-semangat. Tidak hanya belajar Indo Stocks, tapi juga US Stocks. Yuk, lihat IHSG saat ini bagaimana kabarnya. Mari kita lihat IHSG kabarnya bagaimana hari ini. IHSG naik 0,87%, ada mantul dikit membentuk higher low, tapi ini sih sebenarnya aku singkat aja, langsung aja ya. Ini belum bisa dibilang aman untuk IHSG-nya. Jadi penguatan hari ini sifatnya masih technical rebound atau penguatan jangka pendek saja, dan penguatannya didorong oleh saham BBCA, dia naik 3,57%. BCA valuasinya ini sudah sangat murah sekali dan masih murah meskipun sempat naik dari tanggal 9 kemarin. Kalau kalian baru mau beli sekarang, untuk trading ini agak nanggung, tapi kalau untuk investing masih oke, masih murah, jadi masih boleh beli kalau mau investing. Terus kemudian BBNI ini hari ini juga menguat sedikit dan masih berpotensi untuk terkoreksi turun sampai ke level 3.000-an BBNI gitu ya. Terus kemudian BMRI di hari ini naik 2,36%, tapi kita melihat penguatannya juga sifatnya masih sementara atau masih temporer. Kenapa? Karena sebenarnya asing hari ini masih net sell sebesar 322 miliar di pasar reguler. Dan yang di net sell asing masih masuk di sini saham big banks, yaitu saham BRI masih net sell 194 miliar. Dan kemarin asing juga net sell, kemarinnya lagi juga net sell lagi. Kemarin net sell BRI 352 miliar dan net sell BMRI 246 miliar. Dan juga pada bulan Juni 2026 di penghujung Juni itu asing juga masih net sell waktu itu, bahkan pada tanggal 30 Juni ya, itu asing net sell BBCA 766 miliar ya. Jadi total asing net sell pada hari Selasa kemarin 1,21 triliun ya, karena ada peringatan dari Fitch gitu. Nah, terus bagaimana dengan hari ini? Hari ini asing net sell 322 miliar di saham BBRI 194M, terus diikuti dengan MAPI,
ASII, BRMS dan DSSA ya. Jadi ini baru review market, ini bukan satu rekomendasi buy. Oke, terus kemudian teman-teman semuanya saya juga pengen menggarisbawahi atau ngebahas beberapa saham dari grup Bakri, saham-saham grup Bakri yang hari ini juga menguat ya. Ada saham Bumi, teman-teman yang di Tok-Tok yang di YT, di Goy ada chartnya. Ada saham Bumi itu naik 3,57 Bumi ngantuk saya ya, naik 0,0% tapi tadi sempat mantul naik terus kemudian ditutup sesuai dengan openingnya, jadi candlenya doji gitu. Oke, terus kemudian sebentar ya. Oke, terus kemudian berikutnya aku mau bahas akan data makro ya nanti ya, data makro yang penting banget. Jadi PMI manufaktur dan banyak data lain lagi yang pastinya akan menjadi kompas market Indonesia ke depan gimana dan kompas ekonomi Indonesia ke depan gimana. BRMS hari ini tadi juga sempat naik, sempat hijau, tapi M-Trade nggak ada review buy dulu karena kita ngelihat ini masih temporer dan ternyata benar dia turun gitu sehingga ditutup malah lebih rendah daripada openingnya, ini merah. Nah, jadi kita wait and see dulu. Terus kemudian BNBR ini juga sempat aktif tadi dan masih ditutup hijau, naik 16,67%. Kenapa kok M-Trade nggak baik? Karena kita melihat penguatannya juga masih sifatnya temporer. Nah, jadi terbukti pada grup Bakri yang lain seperti Bumi, BRMS itu turunnya naiknya tuh nggak kuat banget. Sorenya ditutup doji kayak gini, ditutup di harga opening sama atau bahkan di bawah harga opening. Seperti BRMS nih agak merah dikit di bawah harga opening. Tapi kan BNBR enggak tuh, BNBR kan masih ditutup di atas, naik 16%. Ya, itu mah tebak-tebakan. Kalau dari pagi nebak, kita berantisipasi marketnya masih sangat koreksi ya, masih sangat kita harus hati-hati. Makanya kita nggak baik gitu. Terlepas dari 3 ternyata 2 memang beneran turun, yang satunya masih bertahan di atas. Nah, mindset yang ingin saya bagikan adalah apa ya cucu bahasa Jawanya, kalau misalkan kita cuman tebak-tebakan kayak oh ini aktif kita langsung masuk gitu tanpa memperhatikan resiko secara lebih besarnya lagi. Jadi kalau resiko besarnya, resiko yang lebih major kan kita kan sebenarnya kalau di market itu hitung-hitungan antara potensi cuan dengan resiko. Nah, kalau potensi resikonya lebih besar daripada potensi cuannya, bahasa Jawanya itu apa ya cucu gitu loh, risk to reward ratio-nya gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang rupiah teman-teman. Sebelum aku ngebahas banyak hal lain, ada hal penting yang kalian bisa cermati, pahami, meskipun kalian belum saya sarankan untuk trading saham Indo, tapi dengan mempelajari apa yang ada di live saya, kamu jadi ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Rupiah melemah lagi, dan yang menarik yang membuat rupiah ini melemah itu bukan DXY ya. DXY itu dolar Amerika. Perhatiin dolar Amerika itu memang sempat naik dari 17 Juni naik terus, tapi hari ini dolar Amerikanya tuh melemah. Nah, ini jadi lampu kuning lagi buat Indonesia. Kenapa? Karena rupiah melemah sedikit hari ini, sedikit 0,17% di tengah pelemahan dolar Amerika. Artinya kalau dolar Amerikanya hari ini tidak melemah, stagnan aja, atau malah dolar Amerikanya menguat, rupiah bisa balik sampai ke level 18.174. Bahkan bukan tidak mungkin ke 18.200 dalam waktu dekat, dalam beberapa hari. Jadi kalau kalian nonton live aku, kita sudah berevolusi gitu ya. Jadi nggak cuma ngebahas tentang saham saja, kalian bisa ngerti nilai tukar rupiah itu bagaimana gitu ya arahnya. USD, oh aku tadi mau ngomong euro, kelupaan. CNY, USD terhadap mata uang negara lain.
Oke, mari kita lihat terhadap mata uang negara lain. USD melemah hari ini terhadap CNY, terhadap SGD bagaimana? USD-nya juga melemah. Terus USD terhadap AUD bagaimana ya? Tadi aku mau ngomong ini, baru ingat. USD-nya juga melemah. Bagaimana dengan rupiah? Sing dollar terhadap rupiah, sing dollarnya mulai menguat lagi terhadap rupiah atau rupiah mulai melemah terhadap sing dollar, dan AUD yang punya anak sekolah ke sana ya, siap-siap ya. Ini udah mulai mantul naik lagi. Terus yang mau liburan ke Swiss, ini udah mulai melemah lagi. Jadi mulai siap-siap nih, mulai beli CHF. Ya ini bukan aku mempromosikan untuk kalian beli mata uang negara lain buat investasi, enggak, kecuali hanya jika kalian punya kebutuhan aja. Ini kalian mesti cek ini ya, mesti dicek ya. Aku tadi cuma mau ngomong itu. Oke, terus sekarang kita ke Fitch teman-teman semuanya. Fitch itu mengatakan bahwa rating Indonesia tuh terancam kalau cadangan devisa terus turun. Beberapa hari yang lalu Fitch juga memberikan satu peringatan gitu ya. Tapi kali ini bicara soal cadangan devisa. Nah, cadangan devisa Indonesia itu bagaimana sih? Yuk kita lihat cadangan devisa Indonesia gimana. Sebenarnya bukan masalah turun berapa persennya, tapi kalian lihat ini. Perhatikan, ini adalah chart cadangan devisa Indonesia karena rupiah terus melemah. Nih, jadi cadangan devisa Indonesia terus turun sehingga ini menjadi kartu kuning. Dan jika berkepanjangan, rating bisa turun. Aku melambat ya. Aku melambat, ratingnya bisa turun dari triple B ke BBB minus. Jadi ini alasan saya masih sangat berhati-hati terhadap pasar saham Indonesia, dan di morning briefing kita memberikan suplemen instrumen investasi lain di Indonesia, bukan cuma saham saja, dan bahkan kita juga ke US stocks. Nah, sejak akhir 2025 tren cadangan devisa itu cenderung turun, dan juga per Mei 2026 ini nilainya berkurang 11 miliar dan jadi level terendah. Bahkan memang sudah terendah sejak Juni 2024, tapi bahkan lebih rendah lagi daripada bulan April kemarin yang kita lihat sudah rendah, ternyata jadi rendah lagi. Dan Fitch itu memperkirakan cadangan devisa Indonesia 2026 ini hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran eksternal selama 4,9 bulan. Sedikit di bawah median negara berperingkat triple B selama 5 bulan. Tapi bagi Fitch yang disorot itu sebenarnya bukan masalah turun 0,1 bulan itu ya. Jadi bukan masalah berapa turunnya, tapi trennya yang dilihat itu trennya seperti ini. Ini turun terus gitu. Nah, jadi cadangan devisa itu merupakan salah satu gejala penyakit yang sebenarnya dilihat oleh Fitch. Penyakitnya adalah kepercayaan investor atas kredibilitas kebijakan fiskal dan juga tata kelola pasar modal, yang artinya kekhawatiran akan defisit APBN, dan juga ini tuh sebenarnya cadangan devisa yang melemah karena rupiah melemah itu juga tidak hanya karena kekhawatiran akan ekonomi atau ketidakpastian kebijakan, namun juga karena tata kelola pasar modal ya. Jadi karena tata kelola pasar modal tuh dari MSCI melihat Indonesia seperti itu, dan sekarang Indonesia juga masih digantung, dan impactnya asing keluar, mereka convert to USD dan rupiahnya jadi melemah gitu ya. Kalau rupiahnya melemah, cadangan devisa bisa tergerus. Kalau berlangsung lama ya, kalau lama ini tidak teratasi, maka rating bisa tertekan. Jadi bukan cuma downgrade outlook, beberapa waktu yang lalu sudah di downgrade outlooknya, bisa akan downgrade rating. Kalau downgrade rating, Indonesia ini bakalan asing makin keluar lagi, pasar saham bisa makin turun lagi. Pertanyaannya, apakah saham bakalan turunnya gini? Enggak, nanti akan ada technical rebound. Dan kalau posisinya asing sudah keluar 70T, seperti yang aku sudah sering bilang, 70T itu besar. Karena apa? Karena pada masa pandemi aja itu sekitar 60-an sekian T, itu 1 tahun. Ini belum sampai 1 tahun, baru pertengahan tahun 70 T. Nah, kalau disetahunkan, maka setahun itu bisa
kalau masih kondisinya sama 120 sampai 140 T, kalau kondisinya sama, itu bisa membuat rupiah menjadi semakin melemah lagi. Sebenarnya mau nebak rupiah melemah atau enggak itu gampang. Ya, jadi lebih melihat bagaimana sentimen dari asing terhadap Indonesia, kepercayaan asing terhadap Indonesia. Nah, semoga kepercayaan asing terhadap Indonesia bisa lebih baik dengan adanya, kita berharap pada semoga ada kepastian kebijakan, regulasi yang tidak berubah-ubah, dan juga disiplin fiskal atau postur APBN yang lebih baik. Sampai hari ini katanya MBG mau direvisi, ada penghematan, tapi ya belum ada kepastian. Baru rencana dan rencana. Mungkin mengajukan ke Pak Presiden, mungkin belum disepakati atau gimana, saya juga nggak tahu. Sementara itu Pak Purbaya mengaudit catatan, mengatakan APBN 2025 yang diaudit catatan defisitnya yang tadinya 2,92 itu diaudit turun ke 2,81% dari PDB. Saya nggak tahu ini angka dapatnya dari mana, dan intinya sih sebenarnya itu semua sudah lewat. Apakah turunnya dari 2,9 jadi 2,8 itu bisa memperbaiki kepercayaan asing terhadap Indonesia? Sepertinya faktornya sudah terlalu banyak dibandingkan sekedar angka 2,9 turun ke 2,92 turun ke 2,81 aja. Seperti yang kita ketahui, batas 3% itu sakral. Kalau lewat dari 3% itu artinya melanggar batas aman yang sudah ditetapkan oleh Indonesia sendiri selama bertahun-tahun, ya. Nah, jadi yang diperhatikan asing bukan cuma angka 3% itu saja atau 2,9 atau 2,8 ya. Yang diperhatikan asing bukan angka APBN 2025 lagi, tapi forward looking bagaimana resiko Indonesia ke depan dari mata uang Indonesia yang tadinya Fitch juga bilang terus melemah, cadangan devisa juga berkurang, dan kemudian kalau diperhatikan lagi resiko defisit APBN semakin besar karena sudah terjadi perang Amerika dan juga Iran yang membuat Selat Hormuz ditutup dan harga minyak sempat melonjak, itu juga membebani APBN. Itu semua sudah terjadi. Jadi mengubah dari 2,92 jadi 2,81 APBN di 2025 itu tidak berpengaruh banyak terhadap review outlook dan rating dari lembaga pemeringkat seperti Fitch, Moody's, dan juga S&P ke depan. Ingat, Fitch baru aja nge-warning kita bisa turun ratingnya kalau kondisi tidak membaik. S&P belum ngasih outlook, tapi potensi negatif. Kemudian seperti yang teman-teman ingat, beberapa hari yang lalu aku di live ada ngomong tentang bank-bank asing itu ngambil keuntungan atau labanya itu diambil semua, bahkan laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya tuh diambil semua, nggak ada yang disisakan sama sekali karena khawatir akan ketidakpastian kebijakan atau regulasi di Indonesia. Nah, itu juga jadi satu lampu kuning sebenarnya. Bagaimana dengan makroekonomi 2027? Rancangan awal asumsi makroekonomi 2027. Ya, pertumbuhan ekonomi dihitung oleh disahkan DPR 5,8 sampai 6,5%. Angka ini menurut beberapa pihak terlalu optimis. Ya, jadi beberapa pihak terlalu optimis. Tapi ya oke lah, namanya juga orang bermimpi, tapi apakah realistis atau tidak? Defisit APBN diperkirakan 1,8 sampai 2,4. Ini positif untuk persepsi fiskal. Tapi berarti ruang belanja pemerintah harusnya lebih terbatas. Menurut aku agak tidak sinkron dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi 5,8 sampai 6,5%, tapi defisitnya 1,8 sampai 2,4% dengan asumsi rupiah 16,8 sampai 17,5. Menurut aku rupiah di angka 17.500 itu realistis nggak? Cukup realistis ya. Jadi pemerintah mengakui rupiah bisa lebih lemah dari asumsi 2026 di 16.500, tapi defisit APBN kalau mau, nih dengerin satu hal penting. Kalian semua mesti ngerti arti dari angka ini apa. Pertumbuhan ekonomi itu diharapkan tinggi 5,8 sampai 6,5 2027. Itu sudah disahkan DPR. Tapi maunya defisitnya rendah, 1,8 sampai 2,4. Padahal 2026 ini bisa lewat dari 3%.
ya. Terus rupiahnya, diakui rupiahnya bakalan di angka bisa 17,5, 16,8 sampai 17,5. Itu lumayan di angka yang lumayan lemah gitu loh. Berarti kalau mau defisit APBN-nya di angka 1,8 sampai 2,4% saja, maka pemerintah harus gimana? Penerimaannya harus besar. Penerimaan dapat dari mana? Pajak. Pajak dapat dari mana? Mostly dari rakyat. Kalau mau penerimaan pajaknya meningkat, logikanya sebenarnya harusnya gimana? Perekonomian bertumbuh, produktivitas bertumbuh. Kalau produktivitas bertumbuh, perekonomian bertumbuh, caranya gimana? Caranya pedagang, investor, pebisnis mereka harus agresif berinvestasi. Caranya supaya mereka agresif di dalam berinvestasi dan berkembang apa? Mau tahu nggak? Saya nyalakan komen. Jawabannya apa? Nih, logika coba dipakai. Mau pertumbuhan ekonomi tinggi 6,5%, tapi defisitnya rendah 2,4 sampai 1,8% aja, 1,8 sampai 2,4%. Maka penerimaan harus tinggi, salah satunya dari pajak. Supaya pajak tinggi, salah satunya dapat dari rakyat mostly. Biar rakyat bisa dapat bisa ngasih pajak tinggi, maka produktivitas harus naik. Produktivitas naik, maka pebisnis, pedagang, pengusaha, investor, mereka harus agresif mengembangkan diri di Indonesia atau berkembang di Indonesia. Yes, pinter, bukan cuman suku bunga. Ini kan banyak yang bilang potong suku bunga, segampang itu. Enggak. Kepastian regulasi itu jawaban nomor 1. Musuh dari investor atau pengusaha itu adalah uncertainty. Masalahnya kepastian regulasi saat ini itu justru menjadi tantangan dan menjadi pertanyaan. Karena banyak kebijakan baru, peraturan baru, dan akibatnya seperti yang kalian lihat, investor asing banyak yang keluar. Bahkan investor dari dalam negeri pun domestik juga lagi wait and see. Maka kalau boleh ditulis PR-nya untuk 2027 pertumbuhan ekonomi tinggi dan defisit APBN-nya rendah seperti itu, ada 2 macam. Bahkan 1 aja deh. 2 deh. 1, kepastian regulasi, kepastian hukum. Sudah, itu 1, penting banget. Nomor 2, postur APBN spendingnya harus bijaksana, tidak boleh pada hal-hal yang tidak tepat. Kira-kira itu aja. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% dengan defisit APBN 1,8 sampai 2,4% itu bisa tercapai atau tidak? Nggak tahu. Dan nanti bahayanya lagi juga kalau misalkan Fitch benar-benar nge-downgrade rating Indonesia karena udah dalam tanda kutip ngancam, memperingatkan. Itu. Terus pemerintah dan DPR mulai ngebahas RUU Pusat Finansial, tapi yang jelas enggak di IKN karena kata Pak Purbaya terlalu sepi. Grup Bakri besok kita bahas di morning briefing besok kenapa rame, tapi kita nggak trade juga, jadi aku nggak bahas di sini. Himbara ditugasin melakukan restrukturisasi BUMN karya, ya. Jadi BUMN karya contohnya yang kena dampak itu ada PTPP, ADI, Wika, dan WSKT, itu bisa kena sentimen positif. Ini bukan satu rekomendasi buy. Terus laporan keuangan Danantara masih proses penyusunan. Terus kemudian kita mau bahas sedikit tentang Indo Stocks dan kita akan bahas US Stocks. Atau aku bahas US Stocks-nya dulu ya. Bursa Amerika, habis ini kita akan bahas Indo Stocks lagi, teman-teman. Bursa Amerika ini dibuka menguat ya.
0,28%. Kemudian S&P 500 ya ini juga dibuka menguat pagi hari ini, pagi harinya Amerika alias malam harinya kita. Dow Jones juga dibuka menguat, terdorong oleh apa? Data non-farm payroll Juni ya, jadi NFP Juni. Itu lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi gitu. Jadi data NFP lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi. Sementara itu unemployment rate-nya turun ke 4,2% dari perkiraan 4,3%. Jadi ini menandakan bahwa The Fed itu ada kemungkinan akan nahan suku bunga. Jadi belum akan menaikkan suku bunga. Itu satu kabar yang lumayan positif di market ya. Jadi market tidak berharap lagi The Fed menurunkan suku bunga, tapi nahan aja udah oke. Dan dari sisi saham, beberapa saham yang kemarin sempat terdampak negatif atau sempat terdampak turun karena Kevin Warsh, ketua The Fed, mengatakan bahwa ya beberapa hal yang membuat orang berasumsi bahwa suku bunga itu bakalan naik gitu, bakalan hawkish itu suku bunga bakalan naik. Itu jadi agak tersapu hijau sedikit oleh pengumuman NFP hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman, ini beberapa sahamnya. Ini saham Palantir yang udah turun banget, diskon banget ya. Jadi Palantir ini sangat diskon sekali. Jangan dibeli, udah naik dalam beberapa hari terakhir. Terus kemudian untuk saham Oracle ini juga lagi turun banget dan kita lagi nge-watch di bawah ini ya, Oracle. Untuk saham Oracle murah banget sih. Terus kemudian bentar ya. Kemudian sebentar, aku ngasih tahu tim aku dulu. Kemudian AstraZeneca ini juga ada penguatan sedikit, tapi nggak usah di-buy, ini sideways banget. Terus saham NVO, Novo Nordisk udah naik beberapa hari terakhir. Kalau mau buy tunggu retracement sekitar 47,06. Oke, terus selain itu ada beberapa saham yang potensial dan udah naik lumayan tinggi. Untuk kok ini sih? Bentar ya. American Express. Kita naikin watchlistnya. Tunggu di 336. Dinaikin ya. Jadi tadinya terlalu di bawah, ini dinaikin karena baru aja breakout. Jadi belum terlalu jauh. Terus kemudian XLF di sini State Street Financial kemarin habis breakout. Kita tunggu di area retracementnya 54,25. Di 54,25. Terus kemudian ada beberapa watchlist M-Trade yang lain, saya nggak bahas di sini. Terus WDC, International Business Machine Corporation. Bentar ya, XLF. Kemudian IBM. Ini udah naik beberapa hari yang lalu. Tetap di watch aja untuk IBM-nya di area 25, agak naik dikit watchlist-nya. Naik dikit yang di tok-tok yang di YT. Aku lebih confident untuk nunggu retracement di US stocks daripada di Indo stock saat ini. Karena di US stock tuh resikonya resiko fluktuasi biasa. Ya, jadi resiko fluktuasi biasa dan kita belinya juga nawar.
Jadi kalau di Indostok ini resikonya benar-benar resiko yang lebih besar gitu. Jadi kita harus hati-hati resiko makro gitu ya. Terus kemudian CP atau Chop Limited ini kemarin juga udah breakout, mungkin kita naikin dikit area buy-nya. Kita nunggu sekitar, sebentar ya. Saham-saham breakout gini bagus di US, mungkin ditunggu di retracement aja, nggak perlu yang harus dihajar tunggu area breakoutnya. Jadi tunggu di area retracement aja. Oke, terus ini cap di area ini, terus kemudian Moderna kapan hari juga sempat breakout, dan kalau belum dapat kita naikin aja level buy-nya di area ini. Beberapa saham dari sektor kesehatan malan. Jadi kita nggak lagi nge-watch saham teknologi, ada sih teknologi di watch, tapi kita juga lebih banyak nge-watch saham dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan tuh banyak banget yang udah habis breakout. Bentar ya. Oke, lagi ngasih tahu tim saya. Terus kemudian kita mau cek beberapa saham. Kalian nanya saham target kemarin sempat kena, terus mantul lagi masih sideways aja. Aku nyalain komennya, kalian mau nanya apa aja sambil aku cek yang di YT. Uncertainty is the most certain thing in Indonesia. She discussed the role of the government which is increasingly gripping the private sector. Aduh, gak enak saya, bukan tugas saya nih. Tomorrow is green and cute. Why doesn't Jokowi want to show his original diploma? Apa itu? Bukan topik saya, my god. DSSA hati-hati, agak kurang liquid. Jadi DSSA kalau ada penguatan gunakan untuk kurangin posisi atau exit. LMT, INKP, Mastercard siap. Marvel. Oke. Marvel ketinggian guys. Yang ini aku nawarnya agak pelit karena udah uptrendnya jauh. Jadi kalau yang tadi di beberapa saham sektor kesehatan, contoh Moderna, perhatikan. Ini kan aku naikin ya dari watchlistnya tuh dari bawah. Aku naikin watchlistnya agak naik ke atas. Tadi tuh watchlistnya tuh di bawah sini gitu. Tapi aku naikin watchlistnya agak ke atas. Kenapa? Karena dia belum jauh, dia baru aja breakout dari sideways kan. Sedangkan kalau Marvel, ini perhatikan di sini, ini Marvel ini dia breakoutnya udah terlalu jauh. Jadi ini sideways sih, cuma sidewaysnya ada potensi dia distribusi. Oke, terus kemudian selain Marvel, apalagi yang kalian nanya? TPIA saham Indonesia, hati-hati ya. Ini penguatannya bisa sementara doang. Jadi hati-hati. Gunakan buat cow kalau misalkan dia naik TPIA. Nah ini Mastercard ini juga naik beberapa hari kemarin dari sektor kesehatan dan juga dari sektor keuangan. Mastercard ini masih sideways, tapi kalau kalian mau itu tunggu di level 507-an ya, 507 atau 508 ya. Oke, terus kemudian INKP Oke, terus INKP hati-hati ya, INKP caw dulu aja. Kalau ada penguatan saham Indonesia, kalau ada penguatan caw dulu aja, risikonya masih lumayan tinggi. Lockheed Martin masih sideways, wait and see dulu gitu ya. Pikat investor luar dengan banyak insentif pajak. Ya, intinya kepastian kebijakan dulu aja lah
gitu. Terus kemudian migran ketinggian meskipun lagi disupport. Jadi kita temanya lagi saham-saham dari sektor kesehatan dan juga sektor keuangan. Nvidia kalau mau tunggu di 192. Terus UNTR Indonesia stock nggak dulu, wait and see dulu, hati-hati, lagi banyak tantangan banget saat ini. AMMN penguatan gunakan untuk kurangi posisi juga, jadi sangat downtrend juga ya. SoFi Technologies ini lagi sideways, belum ada tanda-tanda yang gimana. Jadi aku belum tertarik. Terus Nike ini valuasinya murah banget buat investing. Katanya menarik sih, katanya ada yang suka, tapi aku nggak begitu suka ya dengan sektor ini gitu. Jadi competitionnya mulai banyak gitu, jadi dia udah kehilangan moodnya juga Nike. Mood itu adalah yang membuat investor atau membuat customernya dia tetap setia. BBCA, BBRI valuasi murah, kalau buat trading wait and see dulu. Avgo, Nvidia, Avgo kita lagi nawar, nunggu di murah, nunggu di bawah ya. Jadi udah turun banget, kita lagi nunggu di level koreksi atau level retracement. Kemudian Nvidia ini juga kita lagi nunggu di level retracement juga sekitaran 192-an gitu. Terus kemudian SMH FANEC semiconductor ketinggian. SPY beli sekarang waktunya pas nggak? Kalau buat investing nggak pas, ini ketinggian. IonQ kabarnya gimana? IonQ ini diskon, oke, bagus. Kalau bisa sekitaran level 48,93 itu lebih low risk. NCKL dan PESAP itu bukannya nggak bagus, tapi Indonesia yang kita lagi masih hati-hati. Disupport sih, cuman Indonesia yang kita lagi masih penuh harus aware, harus hati-hati. Tapi ya juga miss apa? Peluang sektor energi nuklir gimana ya? Lebih ke sektor finance dan juga sektor kesehatan dulu untuk per hari ini. Bitcoin, oh ya kelupaan bahas Bitcoin. Bitcoinnya masih downtrend, jadi masih wait and see dulu aja gitu ya. Senang kalau bahas saham US, saya udah buka di Deku. Iya, BBCA malah naik sementara doang. Kalau ikut kelas diajarin dari nol nggak? DM saya start US untuk diajarin dari nol. Lagi-lagi saya lupa ngetik URL, tolong diingetin Bapak Ibu teman-teman semuanya. URL acara mtrade.us /live mtrade start. Oke. Ya, ini viewernya tersisa orang-orang yang mau nonton US stock, karena Indo stock mau gimana ya. BNBR dan Dewa sebenarnya grup Bakri itu ada anginnya, cuman ini tetap kalah dengan angin turun karena kondisi makro lebih powernya lebih gede. Asing keluar guys, kan asing banyak keluar. Intinya puasa saham Indo sampai akhir 2029. Andi kayaknya nggak sampai selama itu, semoga ya. Oke, terus komennya nggak tahu kenapa ini mati, ngehang. Aku coba nyalain lagi, nggak bisa. Aku cek di kolom question. Mayora dampak menguatnya dolar, kayaknya lebih kuat dampak makro sebelum itu sih, pelemahan rupiah membuat inflasi impor itu juga melemahkan daya beli. Jadi masih bearish Mayora. Terus kemudian BRIS pengakuannya 5 big banks tetap kena dari sentimen makro asing keluar, dan ini juga masih downtrend ya. Big banks diskon hujan emas, cicil buy. Iya, aku sih setuju buat long term investing, tapi harus sabar banget. Kenapa USD melemah? Lah itu tadi Fitch memberikan peringatan terhadap Indonesia dengan cadangan devisa yang terus menurun, dan itu menjadi sentimen negatif lagi buat investor asing. Investor asingnya keluar dan rupiah melemah lagi gitu ya. Jadi gitu aja. Komennya jalan, ternyata komennya jalan. Kemarin saya udah terima dividen dari VOO, mantap. Bufa jangan dulu. TLKM sebenarnya perusahaan bagus, wait and see dulu. Antam juga wait and see dulu. ETF US Mix, apakah kita potensi 98? Enggak, beda.
Yimak, wait and see dulu. Yimak enggak dulu. ARM, Pesap ini ya, saham-saham Indonesia tuh aku nggak bahas lagi. Sebagus apapun fundamentalnya, itu nggak bisa ngelawan makro saat ini, nggak bisa ngelawan asing. Kalau sampai ada saham pas asing lagi caw 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 terus ya, tiba-tiba ada saham yang rally naik, itu kemungkinan besar dia digoreng. Ya nggak apa-apa juga digoreng kalau ada likuiditas, masalah digoreng kalau terlalu kecil likuiditasnya tuh beresiko. RM jangan dulu, kalau mau beli cari aman di 302. Besok US market close ya Miss. US market close. Oke. Aku besok live-nya off dulu. Google kita udah buy dan tinggal mau siap-siap profit taking. Dan teman-teman jangan lupa tanggal 4 Juli kita ada event ya. Trade start lagi US stock buat yang mau belajar. Langsung aja yang di Igoe tap tombol merah ini. Yang di TokTok yang di YT, DM aku start US, nanti dikasih linknya sama tim aku. Terus saham US dengan budget 500.000 apa ya Miss? Nah ini loh, banyak yang orang masih nggak ngerti US stocks itu kamu bisa beli fraction. Jadi kamu bisa beli saham US itu dengan $1 aja, nggak harus belinya satu lot, belinya pecahan. US stock bakal bubble, bakal crash, enggak. Sekarang udah turun kok. Dan turun itu nggak harus nunggu bubble crash, nggak usah nunggu crash. Dan aku justru malah seneng ada turunnya. Turunnya tuh kenapa sih? Karena mereka berpikir bahwa investor berpikir bahwa Kevin Warsh itu akan menahan atau menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi apakah ada technical rebound IHSG setelah banyaknya penurunan? Bisa. Jadi tiba-tiba nanti akan ada pengumuman apa lagi, misal DPR tiba-tiba menyerukan lagi, contohnya kayak kemarin kan, ayo buyback, terus tiba-tiba naik seret. Nah itu spekulatif banget kalau kayak gitu. Kalau kondisi makro belum berubah, MPG Kopdes belum dihemat, defisit APBN juga rencana juga masih bisa semakin besar. Itu ya, apalagi kalau misalkan harga minyak naik lagi, ya anyway, masih banyak hal-hal yang kita harus antisipasi. Fraction no divide, oh ya bisa beli lebih murah lah. Oke. Love banget fundamentalnya dari muka kak, terima kasih. Bisa rutin nabung di Triple Q, apakah baik? Aku bukan penggemar strategi nabung terus beli saham yang nabung terus, aku bukan penggemar. Enggak, jangan, ini masih ketinggian. Tapi aku sukanya kalau mau nabung saham itu aku sukanya di sini, gini nih. Aku sukanya kalau nabung saham itu, ini chart monthly ya. Kalau pas dia jatuh banget, ini monthly chart jatuh banget, itu ya beli bertahapnya tuh di situ. Jadi aku masih menganut kalau long term investing tuh pas dia jatuh dalam. Nah contohnya kalau ETF yang jatuh dalam tuh aku udah bahas berkali-kali sebenarnya, GLD. Terus teman-teman aku mau kasih lihat ini buat kalian. Aku mau kasih lihat ini buat kalian. Sebentar. Thank you banget buat kalian yang masih bertahan nontonin aku. Ini kalian adalah orang-orang yang luar biasa banget. Kenapa? Ya orang-orang yang fleksibel kan, seleksi alam tuh dalam kondisi sulit ya. Kalian bukan orang yang kayak harus saham Indonesia terus, atau bukan masalah saham Indonesia ya harus A terus. Ini mindset. Jadi aku mau cerita mindsetnya Warren Buffett. Sebelum aku kasih lihat sesuatu buat kalian, Warren Buffett itu punya mindset, dia tuh berubah terus. Dulu dia value investor murni, tapi setelah situasi berubah, dia susah cuan pakai strateginya Benjamin Graham. Dia belajar dari Philip Fisher dan Charlie Munger. Ketika dia belajar dari Philip Fisher dan Charlie Munger, kemudian dia lebih cuan. Dan dia tidak murni value investing tok. Jadi dia ngelihatnya lebih dari kualitas perusahaan, baru kalau pas diskon value-nya dipakai. Warren Buffett pernah bilang nggak mau beli saham-saham teknologi, tapi portfolionya Berkshire belakangan itu justru gede banget dari sektor teknologi, meskipun beberapa dia sudah profit taking ya, dia udah profit taking. Satu hal yang aku pelajari, Warren Buffett itu sangat agile sekali, dia sangat fleksibel belajar. Aku juga cinta Indonesia, aku suka saham Indonesia lebih gampang, lebih sudah familiar dibandingkan dengan US stock. Tapi ketika saya tersadar melihat posisi Indonesia di MSCI turun terus dari 0,7 ke 0,5 emerging market, terus di ACWI All Country World Index tuh jadi 0,1 dibandingin US 63%. Dan setelah kita nyebur ke US stock, kita ngelihat nyeburnya itu lautannya luas,
Meskipun yang berenang di situ tuh banyak tuh nggak rebutan air, nggak rebutan kolam. Tapi kalau di Indonesia, apalagi foreign keluar, airnya itu kering. Bayangin airnya kering, tapi ada beberapa yang maksa mau berenang. Gimana caranya berenang di tempat di air yang kering? Gitu loh. Ujung-ujungnya nanti kalau maksa mau cuan di market yang kering likuiditasnya, itu ujung-ujungnya berenang dengan minyak alias saham gorengan gitu. Jadi ngerti ya, aku sangat mengapresiasi kalian. Ini biasanya live tuh bisa kayak kalau market rame 3 ribuan, 6 ribu, 5 ribu, 6 ribu, bahkan marketnya seperti ini 1300, 1500. Kalian orang-orang yang bertahan dalam seleksi alam. Kamu orang-orang yang ya sama Ikoi, sama YT, sama Tok Tok di sini adalah 1000 berapa ya, 1600 mungkin 1700-an. Kalian orang-orang yang bertahan di seleksi alam. Aku mau share sesuatu buat kalian. Semoga dalam waktu dekat ini bisa launch. Aku nggak mau ngomong tentang kapannya dulu nanti, tapi aku minta sama tim aku sih kalau bisa 1 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan. Dan ini proyek dar-der-dor aku proyek dar-der-dor. Mfest tiba-tiba launch, Mfest US, dan ini nanti Mfest Indonesia juga ada kayak gininya. Coba kalian perhatikan. Aku mau pamer dulu. Ini yang udah diperbaiki. Ini jangan lihat sahamnya ya. Ini contoh. Ini kita nanti bukan cuman trading ideas saham Indonesia dan saham US saja, tapi kita akan ada Mfest ideas untuk Indonesia dan US di aplikasi kita. Jadi kalian yang ikut Mfest tuh bukan cuma dapat kayak Google Drive doang atau di WA doang. Ini sahamnya jangan dilihat, ini dummy, ini desain dummy ya dari tim saya, desain dummy. Jadi nanti akan ada kurang lebih kayak gini lah desainnya. Ini lagi dibikin, lagi dijahit sama tim dev kita gitu. Ini feature baru kita. Jadi nanti untuk Mfest-nya kita akan ada portfolionya kayak gini. Terus keterangan tentang saham ini kenapa dimasukin, ini jangan dilihat sahamnya ya, sahamnya kenapa dimasukin nanti akan dibahas di video juga, dan juga ada riset tulisannya sehingga kalian mengerti mengapa saham itu dipilih. Thank you so much semuanya. Aku belum ikutan member M-Trade dan Mfest. Apakah bisa ikutan US? Bisa banget, tapi Indo aja belum ngerti. Frameworknya kita udah bahas di kelasnya M-Trade US kok gitu, kita udah bahas. ISRG, bahas US stock lagi toh, mau beberapa ya. Oke, ISRG ya. Jangan lagi downtrend. LVMH, jangan. ISG mantul jangka panjangnya di akhir 2029 bersamaan sama bubble-nya US stock. Amin. Wah, kakak, jangan dong. Thank you Miss Ellen, salam buat mbaknya, mbakku, Mbak Infal. Ikutan trading kena pajak, beli saham kena pajak, jual saham kena pajak. Bangga dong bisa membayar pajak. Tapi yang sedih itu pajak kita dipakai. Wah, udah. Jangan mancing-mancing. Apakah dividen investing juga akan terpengaruh jika kita masuk ke frontier market? Kalau kita masuk frontier market tuh hancur, tak bilangi hancur. Kita masih digantung loh, sampai November loh, masuk frontier atau enggaknya, jangan senang dulu. Hancur wis. Ngantuk sektor health US Miss yang paling bagus. Jangan ngomong paling bagus, kalau buat trading mah bagus semua. Miss bahas investing selain saham. Besok di morning briefing M-Trade. Jadi gimana, sayurnya dihabisin atau masuk kulkas? Sayur dihabisin mbak. Kalau kamu nggak habis, buang aja, sayur bening. Gudegnya bisa masuk kulkas. Nasi liwet boleh masuk kulkas. Udah? Kak, kira-kira Nvidia masuk pasar saham Indonesia ikut abu. Alah wes, ngimpi loh. Sabar nunggu saham ini. Mau lihat di tok. Nanti dia marah lagi. Enggak dibaca tok-toknya IPO, jangan IPO saham macem-macem. Terus goreng-gorengan tok. Aduh, kelepasan. Enggak digoreng, enggak. Beberapa fundamentalnya bagus. Cuman likuiditasnya mungkin ya agak kurang kalau marketnya asing lagi nih. Lagi jauh. Turun DCA. Vietnam gimana, Miss? Vietnam menarik sih. Oke. So, yang di YT nggak tahu kenapa ke translate bahasa Inggris semua. Can Edo be treated like
the SPY triple Q ETF? No, definitely no. How about YMAX MDY? Aduh, masih mau nanya US stock. I'm going to ask MTech now. Hati-hati caw dulu aja kalau ada penguatan, Antam wait and see dulu. Why is the health sector interesting? Karena sektor teknologinya turun. Karena kemungkinan The Fed menahan atau menaikkan suku bunga. Nah, duitnya tuh pindah ke saham yang belum naik. Ya, yang belum naik tuh ya saham kesehatan atau saham defensif atau saham keuangan ya. Oke, terus let's see in August hopefully the graph will go up. Everyone, semua orang berharap. Not yet willing to add new project for public school. Gentengisasi. Gentengisasi nggak bisa diinggriskan ya. I listen because I need information from various sites. Cool. If the stock Konglo including price gaji. Oh, maksudnya saham Konglo termasuk gorengan enggak? Ya gimana ya? Kamu gampangnya ngelihat bid offer aja. Bid offernya mereka kalau nggak terlalu besar itu juga termasuk bisa digoreng. Tapi tidak semua. When do you think the market will return to normal? Aduh, jawabannya minggir jurang. Ngerti nggak? Kalau sampai ke frontier market, alamat money ke US market, ke crypto dia. Kenapa nggak dari sekarang? Baba boleh masuk di harga berapa untuk long term investing? Kalau long term investing agak spekulatif, mungkin start dari sekarang nyicil bisa, tapi jangan banyak-banyak ya. Nyangkut di reksadana obligasi ya tunggu. Sebenarnya untuk trader di pasar modal yang paling menyebalkan bukan bearish, tapi kalau likuiditas kering dan sideways. Likuiditas kering itu gampang naik dan gampang turunnya juga. Kok bisa goreng-gorengan? Setuju emang. Saham US dividennya ada ya tiap bulan, ya nggak tiap bulan bro. Miss harusnya ubah bahasa aplikasi YT-nya ke bahasa Indo. Aku nggak tahu gimana caranya ya. Komen-komennya yang di YT ini pakai bahasa Indo gimana caranya nggak ngerti. Bukannya STORI bagus, gua ada. Low risk bukan masalah bagus, goreng banget. Unilever mulai menarik nggak? Misal berapa hari ini naik, tapi sekali lagi sentimen makro Indonesia harus hati-hati. Miss kalau ke frontier gimana big banks? Apakah masih worth untuk invest? Makin murah sih. Aku tuh ngelihat sebagai kalimat penutupku ya. Kamu tuh kalau lihat big banks Indonesia, BCA itu the jewel. Itu udah nggak mungkin salah kalau buat investing. Jadi valuasinya juga sangat murah sekali. Indonesia ini sekali aja ada sentimen positif yang benar-benar fundamental banget. MBG Kopdes dihemat atau dihapus, which is kayaknya gak mungkin. Itu langsung naik, udah beres. Kekhawatirannya tuh sebenarnya karena spending terlalu besar di situ. RTBT obligasi, oke, ya wis gitu aja. Aku mau cek mbakku beneran masukin sayur ke kulkas apa enggak. Dadah, selamat malam semuanya. Jangan lupa hari Sabtu di M3 Start US. Besok saya nggak live karena saya ada acara dinner di tempat teman saya. Dia bikin restoran baru, dia ajak test food. Yummy yummy. Thank you semuanya, and we will see you at Saturday 10 AM. DM saya Start US untuk belajar trading US stock. Karena US stock ini udah mulai banyak yang breakout, strategi kita yang tadinya nawar di support banget, kayaknya kita mau agak ngegas sedikit, terutama untuk sektor healthcare dan sektor finansial. Jadi yang tadinya nawar banget di support kita akan naikin dikit. Ya, kita akan bahas di acara US Stocks berikutnya. Dadah, see you at Saturday belajar US Stocks.